Kali ini kita akan membahas beberapa rumor transfer di bursa transfer yang akan datang atau di musim depan ya. Yang pertama ada ambisi besar dari Villa Park. Aston Villa dikabarkan siap menggelontorkan dana hingga 50 juta euro demi mengamankan jasa bek kiri Alessandro Balde dari FC Barcelona. Langkah ini menunjukkan keseriusan Villa dalam memperkuat lini pertahanan mereka jelang musim baru. Menarik ditunggu apakah Barca akan melepas salah satu talenta mudanya. Dan kali ini Aston Villa benar-benar melirik dari sosok Balde ya. Dengan harga yang dibanderol tidak main-main untuk sekelas pemain muda. 50 juta euro itu sudah termasuk mahal ya. Tetapi ya masih worth it. Kalau menurut gue sendiri Balde itu performanya bagus. Tetapi kurang mendapatkan menit bermain di Barcelona. Dan kalau menurut gue setuju sih kalau untuk melepas Balde ke Villa ya. Kalau memang Barcelona masih berpikir bahwa Balde ini adalah talenta yang menjanjikan, ya lebih baik di loan aja ya, nggak usah dilepas total tetapi di loan juga karena gue penasaran pemain lah masih ya, ini cocok nggak sih bermain ke IPL? Karena kalau dulu kalau kalian masih ingat, Gerard Pique sendiri kan pernah bermain ke Manchester United, Cesc Fabregas juga berkarirnya di Liga Premier, tetapi mereka itu sama-sama perform ya. Daripada kurang menit bermain di Barca, ya lebih baik coba bermain ke IPL. Karena di IPL juga kan nanti ada Ansu Fati juga ya. Nah, kalau menurut kalian gimana nih untuk transfer Balde ke Villa Park? Semoga saja bisa terwujud ya. Lalu kita lanjut lagi ada kabar panas dari Anfield nih. Kali ini Liverpool dikabarkan tengah mempertimbangkan langkah untuk mendatangkan Randal Kolo Muani sebagai solusi atas cedera yang dialami oleh Hugo Ekitike. Pelatih anyar mereka yaitu Arne Slot ya disebut sudah memberikan lampu hijau untuk transfer ini. Saat ini Kolomuani masih menjalani masa pinjaman di Tottenham Hotspur namun ia diperkirakan akan kembali ke Paris Saint-Germain pada musim panas nanti terlepas dari nasib Spurs di Premier League. Nah, kali ini untuk solusi menggantikan Hugo Ekitike seperti yang kita tahu Hugo Ekitike itu menderita cedera yang sangat parah ya karena memang harus absen bahkan sampai perkiraannya itu 9 atau 12 bulan lamanya yaitu ya berarti full satu season Hugo Ekitike nggak bisa main. Untuk mengantisipasi kekosongan posisi dari Hugo Ekitike, maka Liverpool berniat untuk menggait Kolomuani ya yang saat ini dipinjemin ke Tottenham dan masih merupakan pemain dari PSG. Nah, apakah nanti Liverpool bisa mendapatkan Kolo Muani di jendela transfer yang akan datang? Nah, lalu kita lanjut lagi nih guys. Ada kabar panas kali ini dari London ya. Mikel Arteta dikabarkan mendorong bek Alvaro Carreras ya untuk bergabung dengan Arsenal pada bursa transfer musim panas nanti. Arteta bahkan disebut menjanjikan peran yang lebih besar dibandingkan yang ia dapatkan saat ini di Real Madrid. The Gunners memang sedang fokus mencari bek kiri murni untuk memperkuat skuad mereka. Dan Carreras masuk dalam radar utama. Akankah ini jadi langkah besar berikutnya bagi sang pemain? Jadi di sini Arsenal melihat celah ya, melihat peluang dari Alvaro Carreras yang sekarang sedang dipinjamkan ke Benfica, di mana dia adalah pemain Real Madrid juga ya, karena memang di Real Madrid tidak mendapatkan menit bermain yang cukup, sehingga yang dijanjikan oleh Arsenal adalah jaminan menjadi pemain inti ya sehingga dia akan lebih perform lagi bisa menunjukkan potensinya gitu kan sehingga ya untuk perkembangan karirnya bisa lebih cemerlang lagi ya. Tetapi lagi dan lagi sehebat apapun pemain kalau udah jadi pemain Arsenal itu mendadak kayak bukan pemain siapa-siapa anjing. Ibaratnya performanya jadi ketutup gitu ya sama aura negatif dari Arsenal. Nah, kita lanjut lagi ada kabar ini datang update bursa transfer datang dari bukan Koloma, Tchouaméni ya. Manchester United dikabarkan memasukkan nama Aurelien Tchouaméni ke dalam daftar target musim panas sebagai calon pengganti dari Casemiro. Gelandang milik Real Madrid itu dianggap sebagai opsi utama untuk memperkuat lini tengah setan merah.
Namun peluang transfer ini masih bergantung pada rencana Madrid sendiri. Klub Spanyol tersebut bisa saja membuka pintu jika mereka berhasil mendatangkan pengganti yang sepadan. Akankah Tchouaméni jadi jenderal baru di Old Trafford? Nah, jadi manajemen MU itu fokus utama pada bursa transfer adalah menggantikan sosok Casemiro ya, di mana Casemiro menyatakan bahwa ini adalah musim terakhirnya. Padahal ya banyak pemain-pemain dari MU seperti Matheus Cunha, para supporter, para fan, Michael Carrick sendiri dan semua pemain yang ada di MU itu memohon agar Casemiro bisa stay bertahan di MU at least setidaknya 1 tahun lagi ya, karena memang lagi gacor-gacornya, lagi dicintai sama para fan gitu ya. Ibaratnya kalau Casemiro tetap kekeh ingin meninggalkan Old Trafford, ya bisa dibilang ini adalah ditinggal pas lagi sayang-sayangnya ya, itu sakit banget kan. Dan untuk mengantisipasi kekosongan, pemain inti di lini, belakang mereka, di gelandang mereka, mereka itu ingin mendatangkan Tchouaméni karena secara nama ya Tchouaméni ini bisa dibilang pantas lah untuk menggantikan Casemiro. Apalagi sebelumnya Casemiro juga didatangkan dari Real Madrid. Tetapi dari kubu Real Madrid sendiri, Tchouaméni baru dilepas kalau memang sudah ada opsi penggantinya ya yang sepadan. Jadi memang di bursa transfer mendatang Real Madrid juga kan sedang berburu ya para pemain-pemain gitu kan. Apalagi ya untuk Tchouaméni, karena untuk Tchouaméni sendiri bisa dibilang tidak mampu menjawab ekspektasi publik Santiago Bernabeu ya. Sehingga ya opsi melepas Tchouaméni itu masih tetap ada, dengan catatan ini bukan perihal harga transfer tetapi lebih ke sosok penggantinya. Kalau penggantinya udah ada ya bisa dilepas. Dan jangan-jangan nanti akan ada nama-nama seperti Alexis McAllister ya, dan juga Enzo bisa jadikan bermain di Real Madrid. Kita tunggu kabar bursa transfer berikutnya. Lalu ada lagi ini talenta muda, persaingan yang makin panas lagi nih. Arsenal kini berada di posisi terdepan dalam perburuan bek tengah asal Nigeria yaitu Emmanuel Fernandes ya. Bek muda yang tampil impresif bersama Ranger FC itu sukses menarik perhatian banyak klub termasuk Chelsea, Everton dan juga West Ham United. Namun untuk saat ini The Gunners disebut memegang keunggulan dalam perburuan seiring rencana mereka memperkuat lini pertahanan jelang musim baru. Akankah Arsenal mengunci transfer ini lebih dulu? Nah, kali ini pemain yang jarang disorot karena memang pemain muda ya, Emmanuel Fernandes. Nggak kaleng-kaleng beliau ini diincar oleh beberapa klub, bukan cuma Arsenal tetapi Chelsea dan juga West Ham dan juga Everton juga ya. Berarti memang ini talent scouting dari para klub ini melihat ada potensi besar nih dari Emmanuel Fernandes ini, sehingga dirasa sudah layak untuk bermain di eh, klub papan atas IPL ya. Ya semoga saja nanti kita tunggu siapa yang akan mendapatkannya. Apakah akan di Here We Go ke Emirates Stadium atau ke Stamford Bridge ya. Kita lihat saja nanti update-nya di bursa transfer yang akan datang. Lalu ada kabar yang tidak kalah mencengang lagi, kali ini datang lagi dari Chelsea FC. Dikabarkan tengah menyiapkan langkah besar di lini serang dengan membidik winger Nico Williams sebagai target utama mereka. Pemain Athletic Club ini diproyeksikan sebagai opsi pengganti jika Alessandro Garnacho benar-benar hengkang dalam waktu dekat ya. Namun transfer ini tidak akan murah. Nico Williams memiliki klausul rilis sebesar 100 juta euro ya, atau 86,9 juta euro gitu kan. Angka yang harus ditebus jika Chelsea serius ingin mengamankan jasanya. Minat The Blues sebenarnya sudah sempat muncul sebelumnya, namun kini kembali menguat seiring rencana klub untuk melakukan investasi besar di sektor sayap pada bursa transfer musim panas mendatang. Nah, kali ini gue sangat setuju. Nico Williams itu pemain bertalenta, pemain muda yang potensinya besar banget. Sayang kalau dia stuck di Atletico Bilbao ya. Seharusnya Nico Williams itu bisa dilepas dan bisa mengembangkan karirnya di klub yang lebih besar. Ya salah satunya mungkin Chelsea ya. Karena ya harapannya Chelsea nanti akan bisa bangkit kembali jika sudah menemukan sosok pelatih yang tepat. Sehingga Nico Williams ya bisa jadi opsi pemain yang bagus untuk membangun atau merestruktur kembali skuad Chelsea menjadi tim yang lebih solid lagi ya. Meskipun ya harganya nggak murah, karena ada harga ada kualitas. Secara kualitas Nico Williams sudah sangat pantas jika dibanderol dengan 100 juta euro ya.
Nah, lalu kita lanjut lagi, ada kabar. Nah, ini kabar yang paling menarik nih sejauh ini nih. FC Barcelona resmi ikut bersaing dengan Real Madrid untuk mengamankan tanda tangan winger CA Osasuna yaitu Victor Munoz ya. Menariknya pemain ini merupakan produk didikan kedua raksasa Spanyol tersebut di masa lalu. Jadi setelah penampilan Victor Munoz itu gacor banget bersama timnas Spanyol ya. Gocekannya gila sih, ini bener-bener gocekannya, daya ledaknya, pressingnya bener-bener, sangat impresif sehingga Real Madrid ingin mengembalikan Victor Munoz karena Victor Munoz itu sempat debut ya di Real Madrid tetapi debutnya itu bisa dibilang gagal karena Victor Munoz melakukan blunder-blunder fatal kala itu sehingga langsung dilempar ke Osasuna. Namun kali ini Real Madrid ingin mendatangkan kembali talenta mudanya dan juga disaingi oleh rival abadi mereka yaitu FC Barcelona karena FC Barcelona juga tertarik ya, apalagi Victor Munoz ini kan pemain titipan Pemda ya, yaitu pemain timnas Spanyol itu pasti dari baik itu dari Barcelona maupun dari Real Madrid sangat menginginkan jasanya karena pemain muda bertalenta ini bisa cocok untuk proyeksi jangka panjang bagi klub ya. Nah, menariknya Victor Munoz itu adalah mantan akademi baik itu La Masia maupun La Fabrica dari Real Madrid. Jadi pernah menimba ilmu di kedua akademi klub raksasa Spanyol tersebut. Ini ibaratnya transfer yang kaitannya personal ya. Ini pilihan pribadi dari Victor Munoz mau kemana, mau ke Barca atau mau ke Madrid. Ke Madrid udah pernah debut dan ke Barca belum. Apakah akan memilih Barca untuk mencari tantangan yang baru? Kita bisa update lagi nanti ya guys ya. Lalu kita lanjut lagi, ada berita transfer dari lagi dan lagi Manchester United dikabarkan tengah memantau gelandang Benfica yaitu Richard Rios ya menjelang dibukanya bursa transfer musim panas. Klub Fulham disebut sudah lebih dulu menjalin kontrak, sementara Napoli juga ikut meramaikan perburuan. Sang pemain sendiri diperkirakan akan hengkang pada musim panas ini. Benfica diyakini siap melepas Rios di kisaran 45 juta, meski beberapa klub menilai harganya lebih dekat ke 30 juta euro doang gitu kan. Nilai tersebut bahkan berpotensi melonjak terutama jika performanya bersinar di ajang Piala Dunia nanti. Nah, kali ini Manchester United lagi dan lagi mencari pemain di lini belakang ya. Dan kali ini yang diincar adalah Richard Rios. Dan bukan hanya MU, Fulham juga sudah terlebih dulu melakukan kontak ya. Apalagi ada tawaran dari Napoli. Untuk harganya sendiri sekarang ada di kisaran dari sisi Benfica itu membandrol dengan harga 45 juta euro. Tetapi mulai ada negosiasi bahwa sang pemain itu ya secara harga mungkin layaknya di 30 juta ya. Sehingga menarik nih. Siapa yang berani lebih mahal mungkin itu yang mendapatkan chance lebih besar untuk menggait Richard Rios ini ya. Kita akan update lagi nanti jika sudah ada pemenangnya ya antara Napoli, Fulham dan juga Manchester United. Siapakah yang akan mendapatkan tanda tangan kontrak dari Richard Rios ini guys. Lalu ada dari Jadon Sancho nih, ini lagi-lagi tentang Sancho ya. Dikabarkan telah memberikan lampu hijau secara prinsip untuk kembali ke Borussia Dortmund. Sejumlah pembicaraan konkret sudah berlangsung dan pihak Dortmund kini telah mengantongi seluruh detail serta angka terkait potensi transfer ini. Sancho sendiri terbuka untuk kembali. Meski saat ini ia juga memiliki beberapa tawaran lain di meja. Keputusan kini berada di tangan Dortmund. Apakah akan melangkah lebih jauh dalam proses ini atau tidak ya. Pelatih Niko Kovac bahkan disebut sudah memberikan persetujuan internal jika manajemen memilih untuk fokus mengejar Sancho. Nah, Sancho ini aneh banget ya. Dia itu pertama debut di Manchester City, pernah lalu ke Dortmund, ketika gacor di Dortmund akhirnya dibeli oleh Manchester United tetapi ngeflop ya. Kayak tidak mendapatkan performa yang baik di Manchester United dan akhirnya dipinjemin ke Aston Villa. Di Aston Villa juga sama. Ini performanya sangat jauh ketika dia berada di Dortmund dan akhirnya sang pemain ingin kembali ke Dortmund dengan harapan bisa meningkatkan performanya ya. Karena semua pemain itu akan hebat ketika dia membela Dortmund guys. Sama kayak yang terjadi di Erling Haaland, Jude Bellingham, semuanya itu gacor ketika di Dortmund ya. Dan apakah
Jadon Sancho ini memiliki kesempatan kedua untuk membuktikan dirinya bahwa dia belum habis ya, yaitu ketika dia bisa tampil lebih baik lagi jika kembali pulang ke Borussia Dortmund. Kita lihat saja nanti di bursa karena untuk tawaran di klub lain masih belum disebutkan ya, klub mana yang menginginkan jasa dari Jadon Sancho ini. Lalu ada yang fenomenal, cukup fenomenal, ini ada kabar transfer dari Liverpool, di mana Liverpool dikabarkan tengah serius mengejar tanda tangan Rafael Leao dari AC Milan pada bursa transfer musim panas mendatang. Ketertarikan The Red terhadap penyerang asal Portugal itu terus meningkat ya. Bahkan mereka ingin segera menuntaskan transfer secepat mungkin. Liverpool disebut ingin mengamankan jasa Leao sebelum FIFA World Cup 2026 demi menghindari potensi kenaikan harga jika performanya semakin bersinar. Nah, lagi dan lagi sekarang Liverpool itu punya budget yang sangat besar ya. Ini ironi, guys. Dulu ketika zamannya Jurgen Klopp, Liverpool itu manajemennya itu pelit banget ya, tidak memberikan dana yang besar untuk merekrut pemain sehingga yang direkrut adalah pemain-pemain yang cenderung harganya murah ya, sama kayak Salah, Mane, dan juga Firmino itu kan. Tetapi di era yang sekarang Liverpool itu punya duit yang cukup banyak sehingga berani membayar mahal para pemainnya. Tidak kapok setelah mendatangkan Alexander Isak dengan harga yang lebih dari 100 juta. Ada juga Florian Wirtz, ada juga Frimpong, dan juga ada Hugo Ekitike dan pemain-pemain yang harga transfernya mahal meskipun pemain tersebut masih belum ngasih performa yang baik ya. Dan kali ini Liverpool ingin mengamankan tanda tangan dari Leao ya, Rafael Leao dari AC Milan, di mana harganya ya udah pasti mahal karena Leao ini ya potensinya besar banget ya. Dan pinter banget manajemen Liverpool itu ingin cepat-cepat check out ya Leao ini sebelum Piala Dunia karena takutnya ketika di Piala Dunia gacor pasti market value-nya naik lagi ya. Jadi ya lebih baik beli sekarang ketika harganya masih relatif murah atau belum naik. Ini keren banget sih. Kalau menurut gue lebih baik jangan ke Liverpool ya. Takutnya di media sosial kita juga di Facebook itu banyak teman-teman yang berkomentar, jangan-jangan ini menjadi Chiesa Jilid 2 katanya. Wah, ini takut banget ya, takutnya pemain-pemain Serie A itu nggak cocok main di Liverpool aja. Malah jadi Chiesa Jilid 2 kan. Nah, lalu ada lagi kabar dari masih di Liverpool, kali ini pemain Liverpool. Liverpool dikabarkan terbuka untuk menjual Alexis McAllister pada bursa transfer musim panas ya. Negosiasi kontrak baru mengalami kebuntuan, membuat situasinya mulai tidak pasti dan menarik perhatian Real Madrid dan juga Atletico Madrid, guys. Gelandang tersebut kini dipandang sebagai aset penting untuk mendatangkan dana segar seiring rencana perombakan skuad di Anfield. McAllister pun berpotensi menjadi salah satu dari beberapa pemain yang dilepas dalam cuci gudang besar musim panas nanti. Nah, kali ini tujuannya adalah jika sebelumnya Liverpool itu ingin mendatangkan banyak pemain dengan harga yang relatif mahal untuk menambal finansial mereka ya, mereka ingin mendapatkan dana segar dari hasil penjualan pemainnya, dan kali ini pemain yang dimaksud adalah McAllister ya, dimana nggak kaleng-kaleng McAllister ini situasinya sudah dipantau sama duo Madrid yaitu Atletico dan juga Real Madrid ya. Dan jikalau memang McAllister itu pasti akan bermain untuk Atletico maupun Real Madrid, yaitu kalau menurut gue pribadi yang masih ada di track positif untuk jenjang karirnya sendiri ya, siapa tahu nanti bisa main di Madrid ya. Gue sih berharapnya McAllister itu ke Real Madrid, meskipun di Atletico Madrid ada Diego Simeone ya, banyak pemain Argentina yang berada di Atletico, tetapi kalau supaya lebih seru dan supaya bisa meningkatkan potensinya lagi ya, lebih baik Alexis McAllister itu ke Madrid, Real Madrid. Nah, jangan-jangan nanti Tchouaméni bisa pindah itu karena ada penggantinya, dan penggantinya ya McAllister itu sendiri ya. Jadi transfer di bursa musim panas nanti itu benar-benar saling keterkaitan ya antar pemain. Ada pemain yang keluar, ada pemain yang masuk juga nih, guys. Nah, lalu kita lanjut lagi. Kali ini ada Manchester City berada di posisi terdepan untuk mendapatkan atau merekrut Elliot Anderson ya, yang berusia 23 tahun dari Nottingham Forest pada bursa transfer musim panas. City disebut sangat mengapresiasi perkembangan Anderson dalam beberapa waktu terakhir. Selain itu, hubungan antara kedua klub juga dinilai sangat baik dan bisa mempermudah proses negosiasi. Nah,
Setelah sebelumnya kita membahas bahwa Tijani Reiner ini dicap gagal dan akan dijual di bursa transfer, dan yang akan menggantikan posisi Tijani adalah Elliot Anderson ini ya. Karena memang Elliot Anderson ini masih muda, usia 23, dan performanya bersama Nottingham itu sangat gacor, sangat bagus sehingga jadi rebutan. Tetapi dari sekian banyaknya klub yang menginginkan Elliot Anderson, sang pemain lebih dekat untuk bergabung dengan Manchester City. Dan ini akan menjadi transfer yang terbaik untuk Manchester City di bursa transfer yang akan datang ya. Karena selain Elliot Anderson, Manchester City juga memiliki beberapa nama yang mereka incar gitu kan. Namun kita lihat nanti update-nya akan seperti apa. Apakah Elliot Anderson akan here we go ke Etihad Stadium. Nah, lalu ada juga kabar transfer pemain dari masih banyak juga ya. West Ham United back tengah Konstantinos Mavropanos dikabarkan memiliki keinginan kuat untuk pindah ke Borussia Dortmund pada musim panas ini. Sang pemain merasa dirinya sudah berada di level UEFA Champions League dan ingin membuktikannya di panggung tertinggi. Ambisi besar dari Mavropanos bisa membuka peluang transfer menarik dalam beberapa bulan ke depan. Lalu kita lanjut lagi, ada Manchester United sedang mempertimbangkan langkah untuk mendatangkan Mickey van de Ven ya, sebagai target utama di posisi bek tengah berkaki kiri. Bek milik Tottenham Hotspur itu diprediksi bakal jadi rebutan nih guys di bursa transfer musim panas nanti. Dengan Liverpool juga ikut memantau situasinya. Masa depan Van de Ven kemungkinan besar akan jadi topik panas terlepas dari bagaimana posisi Spurs di Premier League musim depan. Jadi setelah Tottenham Hotspur berada di zona degradasi, banyak pemain-pemain potensial mereka itu mulai dilirik oleh banyak klub lainnya, dan bukan klub yang jauh tetapi klub tetangga sendiri, klub yang ada di EPL. Dan kali ini Nicky van de Ven itu diincar oleh Manchester United secara bisa mendapatkan pemain dengan harga yang relatif murah di diskon karena situasinya bersama Hotspur itu kan sedang berada di zona degradasi ya. Ini sangat menarik untuk dinantikan nih, apakah Nicky van de Ven ini akan bergabung ke Manchester United atau justru ke Liverpool ya, yang juga sama-sama menginginkan jasanya. Lalu ada kabar dari Atletico Madrid, dikabarkan sudah membuka pembicaraan dengan Wolverhampton Wanderers untuk mendatangkan Joao Gomez yang sebelumnya masuk daftar target sejak Januari. Wolves disebut membandrol sang gelandang di kisaran harga 40 juta euro ya. Di sisi lain, Atleti sebenarnya sudah mencapai kesepakatan personal dengan Ederson dari Atalanta. Namun hingga kini belum ada kesepakatan antar klub, sehingga mereka mulai mempertimbangkan opsi lain. Situasi Ederson juga turut dipantau oleh Manchester United dan juga Arsenal. Lalu ada yang terakhir nih guys, ini datang dari Chelsea lagi ya. Chelsea menjadikan Gonzalo Inacio sebagai target utama untuk memperkuat lini belakang di musim panas nanti. Namun langkah The Blues tidak akan mudah. Bek kiri Sporting CP itu juga diminati sejumlah klub besar seperti Liverpool ya, Manchester United, Barcelona, dan Real Madrid. Wah, ini benar-benar laris manis nih di bursa transfer ya. Persaingan sengit dipastikan terjadi untuk mendapatkan tanda tangan bek timnas Portugal tersebut. Dan kali ini benar-benar laris manis nih. Gonzalo Inacio itu kan di Chelsea, tetapi diam-diam banyak klub besar lainnya yang juga turut memantau situasi Gonzalo Inacio ya di Sporting CP. Nggak kaleng-kaleng yang mengincarnya adalah Barcelona, MU, Real Madrid, dan juga Liverpool. Berarti ini talent scouting dari klub-klub besar ini melihat potensi yang sangat luar biasa dari Gonzalo Inacio ini ya. Dan mungkin siapa yang berani bayar mahal dan si pemainnya ini memilih klub mana yang ia tuju yang akan menjadi pemenangnya ya di bursa transfer untuk mendatangkan Gonzalo Inacio ini guys. Nah, itu saja ada update 16 update transfer kita kali ini. Kalau menurut kalian mana transfer terbaik yang sudah kita sebutkan tadi, dan juga menurut kalian berapa besar chance klub-klub ini untuk mendatangkan pemain incaran mereka nih guys. Coba dong drop opini kalian tentang bursa transfer, update bursa transfer kali ini di kolom komentar.